Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore ini 2 kali dalam sebulan kita bisa hadir dalam kajian Selasa sore di Masjid Al-Firdaus ini. Harapan dan doa kita semua semoga apa yang kita dapatkan di sini yaitu dalam rangka mendalami ilmu agama dan mendalami ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sosial kita, senantiasa membawa manfaat dan mendapatkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita hari ini yaitu menjauhkan diri dari sifat benci. Ini ya. Jadi menjauhkan diri dari sifat mudah benci. Jadi benci dalam artian kita mudah sekali mengucapkan kata-kata benci. Hati kita mudah sekali benci ya. Kita kadang-kadang bertemu dengan seseorang itu mengelak kita ketemu dengan dia karena kita tidak suka dengan dia. Dalam hati kita itu ada rasa kebencian sama dia. Apakah karena perilaku dia yang tidak kita sukai, apakah karena memang omongannya yang memang pedas, mungkin lebih pedas dari cabai gitu ya, atau karena memang dari sononya kita nggak suka, sehingga yang ada adalah kebencian. Nah makanya kita orang mukmin, khususnya kita yang beriman ini, kita diharuskan untuk saling menyukai, menyenangi, menyayangi ya satu sama lain. Artinya apa? Kita diharapkan menjauhi sifat-sifat yang berbau benci tersebut. Ya. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ya, dalam surat Al-Hujurat ini ayat 10. Nah, itu Allah mengatakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, ini dengan sangat indah Allah mengatakan kepada kita. Seandainya kita meresapi dan menyadari ayat ini, hidup kita bakal damai. Kenapa begitu? Kata Allah, sesungguhnya orang mukmin, innamal mu'minuna, sungguh. Jadi ini sangat dikuatkan ya. Ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara. Jadi apapun suku bangsa kita, apapun latar belakang kita, apapun bahasa kita, apapun tradisi kita, apapun kelompok kita, apapun partai politik kita, kalau kita sama-sama orang beriman, sama orang mukmin, ikhwah kata Allah, bersaudara. Nah, kalau kita bersaudara, artinya itu kan kita dekat, wong saudara kok. Ya, kita punya kedekatan emosional. Kita punya kedekatan yang membuat kita itu tidak layak untuk saling membenci satu sama lain. Masa sih saudara kita benci gitu kan? Masa sih saudara kita sakiti? Masa saudara kita jauhi gitu? Nah, karena kita itu saudara, maka kata Allah, fa aslihu baina akhawaykum. Maka ya, karena itu damaikanlah kedua saudaramu. Ya, maksudnya damaikanlah di antara saudaramu. Kalau kita bertikai sesama kita, harus ada juru damainya. Kalau kita berbeda pandangan dengan saudara kita tersebut, maka salah satu harus ada yang mengalah. Dan kalau bisa dua-duanya mengalah untuk
menang. Tapi ternyata kan kadang-kadang nggak terjadi itu. Sesama kita kadang-kadang justru walaupun sama saudara, ya kita sering bermusuhan. Banyak orang jangankan itu ya, saudara kandung saja bisa bermusuhan. Sudah 7 purnama nggak pulang-pulang gitu kan. Sudah 3 lebaran nggak pulang-pulang karena nggak baik hubungannya dengan saudara, nggak mau pulang kampung, nggak mau mudik. Kita dengan saudara kita, teman, tetangga, ya kita itu sesungguhnya adalah saudara yang tidak sedarah kalau bukan saudara kandung ya, tapi saudara seiman, saudara seislam, saudara sebangsa, saudara air, pokoknya saudara. Dan kita bersaudara itu artinya diikat oleh satu ikatan di mana yang ngikatnya itu adalah akidah, agama yang mengikat kita. Saya tidak boleh berbuat buruk kepada saudara saya. Saya tidak boleh berbuat jahat kepada saudara saya karena dia adalah saudara. Lalu di ayat tersebut, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takutlah kamu kepada Allah, semoga kamu meraih rahmatnya atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan jauhkanlah sifat benci ini, saya akan membacakan sebuah hadis Nabi yang terjemahannya bunyinya seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis muttafaqun alaih ya. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Janganlah engkau semua saling membenci." Ini Rasulullah sudah ingatkan kita ya. Janganlah engkau semua kita ini umatnya ya, saling membenci, saling dengki, saling belakang membelakangi, dan saling putus memutuskan. Ini maksudnya silaturahmi Ibu ya, ikatan persaudaraan dan kekeluargaan. Dan janganlah engkau semua, hai hamba-hamba Allah, sebagai saudara-saudaraku, tidaklah halal bagi seorang muslim kalau ia meninggal, yakni tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 kali. Nah, ini lebih Bu, ya kalau kita meninggal dalam keadaan lebih 3 hari nggak nyapa saudara kita, wah itu kata Rasulullah itu tidak baik ya. Maka poin yang ingin saya bahas dalam hadis ini adalah perbuatan yang tidak baik, yaitu janganlah kita saling membenci. Kenapa saling? Saling itu kedua belah pihak. Si A membenci si B membenci si A. Saling. Kalau ada orang yang benci kita, jangan saling. Kita tidak benci sama dia, dia benci sama kita, tidak apa-apa, silakan aja gitu kan. Tapi kita jangan memiliki sifat benci. Tapi masalahnya kita sebagai manusia, ketika kita dibenci oleh orang, kita biasanya membalas membenci ya ini, dan itu manusiawi Ibu ya. Enak aja dibenci sama saya, ya sekalian saya juga benci itu. Makanya Rasulullah mengatakan janganlah kalian saling membenci. Kalau ada orang benci ke kita lalu kita tidak balas kebenciannya, itu bagus sih Ibu. Dan itu jarang itu ya, orang benci sama kita, nggak suka dia sama kita nggak balas gitu. Wah itu luar biasa. Dan itu bisa sesungguhnya. Tapi kalau orang itu benci kepada kita balas lagi dengan kebencian, berarti itu sama kita dengan dia, yaitu saling membenci. Nah sekarang kita cari penyebabnya Ibu-ibu. Bagaimana caranya supaya hidup kita itu tidak saling membenci. Nah, ini yang perlu kita lakukan nih. Piye carane supaya hidup kita itu dengan siapapun itu, keluarga kita, saudara kita, teman kita, sahabat-sahabat kita, siapapun itu, ya, kita tidak saling membenci. Yang pertama, cara hidup kita supaya tidak saling membenci itu adalah belajar memaafkan. Jadi memaafkan itu ternyata perlu belajar. Ibu, saya tanya Ibu, memaafkan itu mudah apa susah? Susah Ibu, itu memang manusiawi. Bayangkan kita tuh tidak salah, dituduh oleh orang bersalah. Lalu orang tuh nyadar, iya ding, bukan kamu yang mengambil punya saya, bukan kamu yang ngomong begitu ke saya, ternyata orang lain. Saya minta maaf ya.
dalam hati kita enak aja gitu kan, sudah nuduh saya padahal saya bukan pelakunya, tidak saya maafkan. Apalagi kalau pakai kata-kata tiada maaf bagimu gitu kan. Ini yang harus kita ingat. Maka memaafkan itu berat, sehingga kata yang pas adalah belajar untuk memaafkan, belajar untuk memberi maaf. Ibu kalau bapak salah di rumah, walaupun bapak tuh benar salah dan dia minta maaf, ya terima bu, ya walaupun mungkin susah gitu ya, terima. Karena memang memaafkan itu butuh kelapangan hati. Supaya hidup kita tidak saling membenci itu adalah ikhlaskan keadaan. Ya, jadi kita ikhlas dengan keadaan. Maksudnya gimana? Jika kita ingin menghilangkan rasa benci ya terhadap orang lain, siapapun itu ibu-ibu ya, maka kita harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Ya sudah terjadi, gimana lagi gitu kan. Kita kadang-kadang nggak mengikhlaskan keadaan, dan kadang-kadang kita bisa sakit hanya karena memikirkan itu. Ada orang sakit hanya kehilangan duit 1 juta, sampai dia stres, sampai dia sakit-sakitan, nggak mau makan gitu kan. Padahal yang namanya uang hilang segitu tuh, walaupun banyak menurut kita jumlahnya, apakah rezeki kita habis setelah uang kita hilang? Kan enggak juga ya. Karena yang mengatur rezeki kita adalah Gusti Allah. Kita tuh dalam hidup itu memang harus dituntut untuk ikhlas dalam segala sesuatu, termasuk orang yang membenci kita. Jadi caranya kita itu supaya hilang rasa benci atau tidak membenci orang lain itu ikhlaskan keadaan. Ya sudahlah, kalau memang begitu ya saya terimalah maafnya. Kalau memang dia kelakuannya tidak baik, saya maklum. Kenapa? Orang tidak berpendidikan, orang nggak pernah pengajian, nggak pernah mendapat siraman rohani, nggak ngerti tata krama, nggak ngerti adat, nggak ngerti agama, sehingga kita mengikhlaskan. Kan ada ibu ya, ada orang kita tolong baik-baik, kita nggak mengucapkan terima kasih gitu kan. Kan ada itu kayak gitu. Wah ini benar-benar nggak dong ini. Kita kan pikir begitu kan. Sudah kita tolong, kita bantu, kita lakukan yang terbaik buat orang tersebut, tapi kita jangan benci justru setelah kita membantu. Kita maklumi saja. Ketiga, cara supaya hidup kita tidak suka membenci itu jangan mengingat masalah. Jadi kalau kita mengungkit masalah-masalah yang pernah membuat kita benci, itu semakin benci ibu, ya, dan semakin sakit hati kita itu, ya. Kan ada kita kadang-kadang, wah saya kalau teringat dia, walaupun saya lagi lapar makan, langsung hilang selera makan saya gitu kan. Jadi mood kita itu langsung hilang kadang-kadang karena seperti itu gitu, ya. Maka kalau sudah memaafkan orang lain, sudah membuka hati kita untuk memaafkan, jangan pernah kita mengungkit kembali masalah-masalah yang masa lalu, ya. Hal itu akan membuat kita kembali kepada masa itu. Padahal masa yang lalu itu tidak akan pernah kembali, ya. Dan kadang-kadang kita memang susah kadang-kadang mengingat masa lalu. Kenapa? Karena orang itu biasanya dia punya masa lalu. Dan masa lalu yang dia ingat itu tidak bisa membuat dia itu lepas, sehingga dia benci pada seorang yang pernah menyakiti dia, tapi terbawa kepada orang lain. Seorang perempuan pernah disakiti oleh seorang laki-laki, selanjutnya perempuan tersebut menganggap semua laki-laki jahat. Ya, seorang laki-laki pernah dikhianati oleh perempuan, lalu dia beranggapan bahwa perempuan itu semuanya pengkhianat. Dia memukul rata. Kenapa? Karena yang dia ingat adalah sesuatu yang menyakiti dia di masa lalu. Jadi kalau ibu-ibu kita punya masa lalu, biarkanlah masa lalu berlalu, jadikan sebagai kenangan. Udah gitu saja. Kalau misalnya kenangan buruk nggak usah diingat-ingat lah. Kalau kenangannya bagus, bolehlah kita ingat gitu kan. Karena memang kita susah kadang-kadang untuk melupakan kenangan-kenangan yang buruk dalam hidup kita. Nah, supaya kenangan-kenangan itu bisa kita hilangkan dalam kehidupan kita, belajar juga kita untuk tidak mengungkit
kenangan-kenangan buruk itu. Yang terakhir adalah ya, ingat kebaikan. Jadi kalau kita ingin dalam kehidupan kita tidak ada kebencian pada orang lain, maka ingatlah orang itu bahwa di sisi buruknya dia pasti dia punya sisi baik. Tidak semuanya loh orang itu jahat. Maling saja ya, tidak mungkin dia maling punya anaknya sendiri gitu ya. Penjahat saja nggak mungkin, belum tentu juga dia menjahati keluarganya sendiri. Dia hanya jahat pada orang lain. Kadang penjahat-penjahat itu dikenal di kampungnya orang baik-baik gitu, tapi di luar dia ganas gitu. Ada itu ibu. Ya ketika ditangkap kan ditanya, oh kami nggak tahu loh dia kalau kayak gitu gitu. Dia baik dengan tetangga, ya hubungannya baik bermasyarakat gitu. Tapi kok dia ternyata kerjanya begitu ya gitu kan. Nah karena orang itu memang punya sisi-sisi baik, walaupun dalam kehidupan kita ada orang yang sisi baiknya sedikit, sisi buruknya banyak gitu. Walaupun kita berharap dalam kehidupan kita ini yang banyak itu sisi baik gitu. Kita punya sisi baiknya lebih banyak, karena manusia itu nggak ada yang sempurna gitu. Ya, jangan dikira semua kita itu baik, ada sisi-sisi tidak baik kita itu mesti ada. Cuma yang membedakan volumenya. Ada yang sedikit cuma jahatnya gitu loh, sisi baiknya lebih banyak. Ada yang volume jahatnya lebih banyak, sisi baiknya cuma sedikit gitu kan. Ya. Makanya dalam kehidupan kita, Ibu, kalau kita bisa ya menjalani hidup kita itu dengan baik, belajar juga kita untuk mengingat sisi-sisi kebaikan orang lain. Makasih atas perhatiannya, semoga sedikit ilmu yang saya bagi untuk kita pada sore ini ada manfaatnya. Bila ada kekurangan itu dari diri saya dan ya itu benar itu datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.